Kejadian di dalam taksi bermula seperti bisikan yang berubah jadi jeritan di kepala Dila. 5 menit. Jam digital di dashboard menatap puluhan detik yang bergerak tanpa ampun. Pintu taksi terkunci dari dalam dengan bunyi kunci yang tiba-tiba. Bukan bunyi mekanik biasa, lebih seperti penegasan. Ini bukan soal kebetulan. Sopir menoleh lewat kaca pembatas, matanya datar, suaranya tak tergesa saat berkata, "Kamu akan tahu dalam 5 menit." Ada rasa dingin yang merayap di kulitnya, lain dari dingin AC yang menggantung di atas kepala. Bau parfum asing mengambang, sedikit minyak, sedikit alkohol. Lampu jalan memantul di kaca, menciptakan lekukan wajahnya berkali-kali. Dila menekan dompet Anton di pangkuannya, sementara tangan kirinya tak bisa berhenti gemetar. Di dalamnya, kartu nama, beberapa uang, dan yang paling membuatnya terhenyak, selembar tiket pesawat pulang sekali jalan, bertanggal beberapa jam sebelumnya, ditujukan ke sebuah kota yang bukan tujuan mereka bersama. Detik pertama setelah itu adalah kekacauan yang terbungkus rapi, napas yang pendek, pikiran yang melompat-lompat antara penyangkalan dan bukti yang menumpuk. Anton lupa dompetnya atau sengaja. Anton yang tiba-tiba sering pulang larut, Anton yang belakangan ini lebih banyak menunggu telepon dari nomor-nomor yang tidak dikenalnya. Risma, teman yang selalu tertawa bersama mereka, sekarang ada di bagian akhir percakapan Anton yang ia dengar sekali. Semua kenangan itu berputar seperti film lama di layar yang retak. Sopir menekan pedal. Taksi meluncur melewati lampu-lampu kota menuju jalan tol yang mengarah ke bandara. Di kaca sampingnya, jam digital berkedip, 4 menit 45 detik. Dila menelan. Ada ketakutan murni, bukan dramatis, ketakutan karena ada sesuatu di luar kontrolnya. Ada juga rasa malu, rasa di mana tubuhnya ingin berlari ke toilet, memeriksa ulang dompet, menuduh dirinya sendiri atas apa yang belum dipahami. "Kamu kenal pria itu?" tanya sopir tiba-tiba, tanpa empati, hanya untuk mengisi ruang. Dila menggeleng. Dia tidak tahu siapa pria yang sopir maksud. Sopir hanya mengangkat bahu dan menatap ke depan. Wajahnya tetap beku. 5 menit. Kata-kata itu seperti benang beracun yang mengikat pergelangan waktu. Dila menekan lagi tiket Anton yang terasa semakin hangat di tangannya, seperti bekas sentuhan yang mengaku tidak bersalah. Dia memutuskan secara hampir refleks untuk pergi ke bandara. Jika ini memang suatu kesalahan, jika Anton benar-benar melupakan dompetnya, maka mengembalikannya adalah hal paling benar yang bisa dilakukan seorang istri yang tidak ingin membuat skandal. Jika ini jebakan, maka setidaknya dia akan berada di tempat yang ramai, bukan sendirian di lorong apartemennya. Logika cepat seperti itu yang menjaga langkahnya dari panik total. Dia memeriksa jam tangannya, 4 menit 30 detik. Sopir menepikan mobil di area drop-off VIP, di mana lampu strobo dan kendaraan hitam bertumpuk. Ada banyak orang di luar, para pelancong, karyawan bandara, satu kelompok kecil yang menarik perhatian. Seorang pria yang digiring oleh 2 petugas, tangan diborgol, matanya kosong, namun terlatih untuk melirik ke arah yang tepat. Lampu polisi berkedip, sirene menjauh seperti anjing yang merintih di kejauhan. Di antara kerumunan muncul sosok keluarga yang yakin mereka sedang melihat episode yang bukan untuk mereka. Mereka menunda langkah, menonton. Dila turun dari taksi, dompet Anton masih melekat di tangannya. Ia menyaksikan penangkapan itu dengan rasa ingin tahu, bercampur ketakutan, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Ketakutan itu berubah menjadi rasa marah yang dingin ketika di layar ponselnya muncul notifikasi berita. Razia di bandara, jaringan kriminal ditangkap. Satu nama yang disebut di laporan singkat itu mengeras di telinganya ketika seorang wartawan menyebutkan sekilas terkait kontrak, bayaran, lalu ponsel itu mati tanpa memberi detail lain. Di area lounge, lampu lebih hangat, tapi tatapan orang-orang seperti cermin yang memantulkan sesuatu yang lebih dingin, pengkhianatan. Anton terlihat di balkon VIP bersama seorang wanita yang wajahnya dikenali Dila dari foto-foto pesta, Risma.
Mereka tampak berbisik, tertawa pelan, mencoba menyamarkan kecanggungan. Risma mengeluarkan selembar amplop yang diselipkan ke tangan Anton. Dia menekan tangan Anton seolah berbisik, "Ini sudah selesai." Anton menatap ke bawah, tidak melihat Dila yang berdiri di pintu kaca, seperti bayangan yang ingin membeku. Dila hampir tidak bisa bernafas. Semua yang ia ragukan selama berminggu-minggu kini menjelma menjadi gambar yang tak terbantahkan. Ada tiket di dompetnya, ada bukti bahwa Anton sudah merencanakan langkah jauh dari mereka, dan ada wajah Risma yang selama ini ia anggap teman, seperti layar yang mengkonfirmasi pengkhianatan. Tetapi ada lebih dari itu. Di antara dokumen Anton yang tercecer di bar kecil VIP, ia menemukan polis asuransi yang mencantumkan namanya sebagai penerima manfaat utama. Di bawahnya, sebuah surat kuasa dengan tanda tangan Anton yang, saat ia perhatikan lebih teliti, tampak goyah seperti tulisan seseorang yang berusaha meniru. Ada nomor polis, ada referensi bank yang samar-samar tertera. Bukti-bukti ini bukan sekedar luka emosional. Bukti-bukti ini adalah garis awal sebuah kejahatan yang mungkin lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan. Sebuah langkah berat menghentikan Dila dari bertindak gegabah. Di kepalanya, kalimat sopir tadi berputar, 5 menit. Di mana 5 menit berakhir, cerita lain dimulai. Bahkan di tengah kebingungan, ada bagian dalam dirinya yang segera mengalihkan ketakutan menjadi strategi. Ia tahu menjerit di sana tak akan mengubah apa-apa. Membuat adegan di depan Anton dan Risma hanya akan menutup sisa bukti yang masih bisa ia kumpulkan. Ada satu kelemahan lain yang harus ia manfaatkan, kesombongan mereka. Mereka sudah menganggap semuanya selesai. Mereka lupa bahwa kebenaran ada dalam hal-hal kecil yang ditinggalkan di kantong jaket, di amplop yang terbuka. Seorang petugas mendekat, memeriksa identitas mereka, menanyai saksi. Dila berdalih, mengatakan ia menemukan dompet. Petugas itu mengangguk. Profesi mereka bersifat prosedural. Mereka tidak punya ruang untuk perasaan. Ketika Dila menyentuh dompet itu lagi, sebuah kartu bisnis terjatuh ke lantai. Namanya tercetak di atasnya. Dia mengambilnya dan menyimpannya di antara halaman buku catatannya yang selalu ia bawa. Bukti-bukti kecil itu ia lipat rapi dalam kepalanya seperti kartu permainan yang menunggu giliran. Sesaat setelah kejadian itu, di lorong sempit dekat pintu keluar, ponselnya berdering. Nomor yang tidak ia kenali. Ia menolak panggilan pertama, menunggu, lalu membiarkannya berlanjut ke voicemail. Suara di rekaman terdengar serak, tegas. "Dila, ini Pak Hasan. Duduklah baik-baik. Jangan lakukan apa-apa sampai kita bicara." Suara itu membuat seluruh tulang belakangnya tegang. Pak Hasan, nama yang selalu ia dengar dari cerita ayahnya. Figur yang menjaga keamanan pabrik lama, mantan kepala keamanan sebuah perusahaan yang pernah bekerja sama dengan keluarga Anton. Dia bukan teman dekat, dia seorang lelaki yang reputasinya terbangun dari dedikasi dan jaringan lama yang tidak bisa dipandang enteng. Ada wibawa dalam suaranya yang membuat Dila tahu, ini bukan ancaman, ini perlindungan. Ia menelpon balik dengan tangan yang masih gemetar. Suara di ujung sana lebih tenang ketika Pak Hasan menjawab, seperti batu yang menenangkan air yang menggelegak. "Tenang nak, saya di dekat. Tunggu saya di kafe Terminal B, jangan ceroboh." Dila setuju, meletakkan dompet Anton di bawah kursi, menjejak napas panjang. Di kepalanya, ia mulai membangun narasi. Bukti-bukti yang ia lihat harus tersusun dengan cara yang sah, tak boleh dipermainkan. Tidak ada balas dendam liar, hukum, publikasi yang terukur, kesaksian yang tak bisa dipatahkan. Pak Hasan akan menjadi figur yang memandu proses itu, bukan sebagai pembalas, tetapi sebagai perancang bukti. Sementara menunggu, Dila duduk di kursi kecil yang dingin. Ia membuka dompet Anton dengan tangan gemetar, bukan untuk mencari sesuatu yang lain, tapi untuk memastikan apa yang sudah ia lihat. Ada surat kuasa, polis asuransi, selembar tiket. Ada juga amplop kecil berisi beberapa lembar uang. Di dalam dompet itu pula ada sebuah foto lama, Anton dan Dila di sebuah pantai, senyum yang tampak tak terbebani, tumpukan kenangan yang kini terasa seperti kejahatan yang disamarkan. Dila menutup matanya, air mata ingin datang, tapi ia menahannya, pekat mengisi tempat yang kosong.
Sebelum Pak Hasan tiba, Dila mengirim pesan kepada 2 orang, seorang pengacara yang dahulu bekerja sama dengan keluarganya, nomornya ia dapat dari kartu bisnis lama, dan sahabat masa kecilnya yang kini bekerja di bank menyatakan singkat, "Ada situasi, kita perlu bicara, segera." Ia tidak menjelaskan di pesan, hanya menaruh beberapa kata yang memicu alarm kerja profesional, bukan sensasionalisme. Ini cara untuk menyiapkan ruang aman, orang yang bisa mengonfirmasi dan membantu tanpa membuat skandal. Pak Hasan datang 15 menit kemudian, seperti yang ia janjikan. Dia lebih pendek dari bayangan Dila tentangnya, rambutnya sudah memutih di sisi pelipis, tetapi matanya masih tajam seperti mata elang yang tidak mudah dibohongi. Dia berjalan mendekat, tidak menatap ke kanan kiri, hanya melihat Dila dengan campuran simpati dan profesionalisme. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya, suaranya rendah. Dila menjawab dengan napas pendek. Ia merasakan faktor kemaluan bercampur dengan rasa aman dalam kehadiran lelaki itu. Di kafe yang remang-remang, di meja sudut yang hampir kosong, mereka berbicara dalam frase-frase pendek. Pak Hasan mendengarkan, lalu mengangguk, lalu menanyakan detail yang membuat Dila merasa seperti sedang membuka catatan kasus, bukan novel hidupnya sendiri. Ia jelaskan apa yang ia lihat. Tiket satu arah, polis asuransi dengan namanya sebagai penerima, surat kuasa yang tampak dipalsukan, dan yang membuat hatinya semakin berat, sebuah transfer bank yang mengarah pada rekening yang tidak langsung masuk akal. Pak Hasan mencatat semuanya, menahan komentar yang bernada emosional. Ia bergerak sebagai praktisi yang melihat pola, bukan sebagai pria yang memberi pelukan. "Jangan langsung menuduh," kata Pak Hasan. "Kita kumpulkan bukti. Kita tidak perlu membakar jembatan secara emosional. Kita rakit kasus yang tak bisa mereka bantah." Nada itu tegas. Dila menyadari sesuatu. Apa yang ia butuhkan bukanlah ledakan emosi, melainkan disiplin. Ia menatap tangannya. Dalam benaknya, pergeseran terjadi. Korban yang menangis di lorong bandara kini perlahan melepaskan lapisan kelemahan itu dan memakainya sebagai bahan bakar. Mereka menyusun langkah awal. Pak Hasan akan menghubungi seorang mantan koleganya, seorang auditor yang bisa menelusuri arus uang tanpa harus membuka pintu ke publik. Pengacara akan diminta menyiapkan permintaan hukum jika diperlukan. Pertemuan dengan bank hanya lewat jalur resmi. Dila sendiri harus menjadi aktor yang paling berbahaya, pura-pura tidak tahu, tetap tenang sambil diam-diam mengumpulkan bukti tambahan. Kesabaran menjadi senjatanya. Dia tahu ini bukan soal membalas. Ini soal menyingkap kebenaran yang telah disusun untuk menghapusnya. Malam itu, ketika mereka pulang, Dila membawa dompet Anton, bukan untuk mengembalikannya langsung, tetapi untuk menahannya sebagai bukti awal. Di perjalanan pulang, lampu kota memantul di jendela taksi yang lain, dan frasa yang tak putus dari kepala Dila, 5 menit. Ia membayangkan ulang setiap detik sejak sopir mengucapkannya, merasakannya di tubuhnya seperti jarum yang menancap. Ada rasa bersalah karena tindakan kecilnya, memeriksa dompet, mengejar ke bandara, sekarang tampak sebagai awal dari perang yang tidak ia kehendaki. Namun dalam rasa bersalah itu tumbuh sinar kecerdasan baru. Keesokan paginya, Dila membersihkan rumah dengan gerakan yang tampak biasa bagi yang melihat dari luar. Menyapu, menata ulang meja, menggosok gelas tanpa terlalu memikirkan apa yang sedang terjadi. Aktivitas itu sebenarnya adalah ritual penaturan ulang pikiran. Ia memetakan timeline kejadian di meja dapurnya, menulis tanggal, jam, lokasi, siapa yang hadir. Di selembar kertas, ia menempelkan fotokopi tiket, salinan polis asuransi yang ia foto dengan ponsel, foto surat kuasa. Ia menulis nama-nama saksi yang mungkin hadir di bandara, termasuk nomor kursi restoran yang ia ingat Anton duduki minggu lalu. Setiap catatan itu kecil, hampir mekanis, tetapi di balik mekanisme itu ada transformasi yang lebih dalam. Dia belajar bagaimana memisahkan emosi dari fakta dan menggunakan keduanya sebagai alat. Jika pada malam pertama yang penuh ketakutan, ia hanyut dalam kebingungan, kini ia merancang percakapan-percakapan yang akan ia lakukan. Bagaimana bertanya pada Anton tanpa membuatnya curiga, bagaimana menempatkan diri pada posisi di mana ia bisa mengamati tanpa ditangkap berbohong. Pak Hasan menekankan,
Jangan sentuh barang milik Anton jika memungkinkan, nanti malah tuduhan balas dendam akan memicu masalah hukum. Itu satu lagi, Dila harus bermain di rentang legal meskipun ia ingin sekali merobek topeng yang melekat di wajah Anton. Sore harinya, pada saat yang tak ia duga, Risma mengirim pesan singkat, emotikon senyum lalu tulisan, "Kamu di rumah? Kita ngobrol yuk, sudah lama." Ada gigitan di ujung kata-kata itu, terlalu santai, terlalu manis. Jantung Dila berdebar. Ia menatap layar ponsel dan beberapa masa lalu yang sederhana menghantui. Kopi di sore hari, tawa kecil, percakapan tentang anak, pekerjaan, dan rencana liburan. Sekarang emotikon itu terasa seperti alat pangkas. Ia memutuskan untuk membalas dengan satu kata yang hanya memanggil kemanusiaan. Nanti. Ia tidak mau bertemu sekarang. Ia butuh waktu untuk mempersiapkan pertanyaan yang tepat, bukan konfrontasi murahan. Malam datang dan dengan itu ketidaknyamanan yang lain. Pesan dari Anton yang singkat, dingin, seolah menyingkirkan rasa bersalah. "Dompetku di mana?" Ia membalas dengan nada seolah polos yang dibuat-buat. "Kamu lupa, aku antar nanti." Anton tidak membalas lagi. Di dalam hati Dila, sesuatu dipecahkan. Ada rasa penyesalan untuk kehancuran rumah tangga yang mungkin tak terhindarkan. Tetapi ada juga kilasan pemahaman bahwa seluruh set pernikahan mereka telah dibangun di atas kiling yang mudah dicabut. Sementara itu, seorang pengintai yang tak terlihat mengamati dari jarak jauh. Sebuah figur yang memainkan peran kecil, seorang kurir, seorang kenalan yang lewat, seseorang yang selalu ada di pinggiran foto keluarga mereka. Ia tidak jelas. Namun pada saat Dila menaruh dompet Anton di lemari, menulis ulang jadwal janji temu dengan pengacaranya, ada pesan anonim yang datang lewat email. Sebuah foto kecil dari amplop yang sama yang ia saksikan di lounge, dan catatan satu baris, lebih banyak lagi. Tidak ada tanda tangan, tidak ada ancaman yang eksplisit, hanya sebuah pernyataan bahwa mereka belum selesai. Itu adalah titik di mana marah berubah menjadi tekad. Dila mengunci diri di kamar kerja kecilnya, menyalakan lampu, dan menatap bukti-bukti yang bertumpuk di meja. Apakah ia akan membiarkan ini berjalan? Apakah ia akan diam? Tiap lembar dokumen adalah undangan untuk menjawab. Apakah ia, yang selama ini menjadi pihak pasif dalam rumah tangga, akan tetap pasif menghadapi plot yang bisa menghapusnya dari kartu hidup suaminya? Pak Hasan datang lagi keesokan hari, membawa peta mental yang sederhana. Observasi awal, pengumpulan bukti, kontak legal. Ia menekankan pentingnya kesabaran, pentingnya membiarkan sistem hukum melakukan tugasnya dengan bukti yang cukup. "Kita tidak mengambil nyawa," katanya, "kita mengambil kebenaran." Kalimat itu seperti palu yang menata ulang seluruh moralitas tindakan Dila. Ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan bukanlah balas dendam. Ini adalah pembelaan haknya, sebuah upaya menjaga dirinya dan apa yang tersisa dari hidupnya. Malam-malam berikutnya dipenuhi pertemuan rahasia, surat elektronik yang diamankan, dan percakapan singkat dengan seorang auditor yang menemukan arus dana yang samar. Auditor itu tidak menjanjikan hal manis, ia hanya berkata dingin, ada pola transaksi yang tidak biasa. Ada aliran uang ke rekening yang baru-baru ini dibuat, sementara beberapa polis asuransi di atas rata-rata nilai rumah tangga. Kita butuh lebih banyak. Kata-kata itu membuka kemungkinan bahwa ini bukan sekedar perselingkuhan, ada rencana yang lebih berlapis yang melibatkan kontrak palsu dan klaim asuransi yang menargetkan orang yang tak diinginkan. Dila menata jam, 5 menit ia berbisik dalam hati. 5 menit itu tidak lagi sebuah ancaman fisik dari sopir taksi. Ia telah berubah menjadi metronom. Setiap 5 menit, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang harus dilakukan sekarang? Di mana celah itu? Siapa saksi yang bisa ia ajak bicara? Siapa yang mungkin berbohong dengan sangat rapi? Pada suatu pagi ketika hujan turun tipis, Dila duduk di ruang tamunya, memandangi peta kecil bukti-buktinya yang kini menyebar di lantai seperti jejak puzzle. Ia menuliskan satu nama di tengah kertas itu, publikasi. Ia tahu harus ada momen ketika kebenaran tidak lagi hanya menjadi dokumen legal, tetapi juga cerita yang diumumkan. Namun ia juga tahu bahaya menyebarkan terlalu dini.
pelaku bisa mengatur narasi, menghilangkan bukti, bahkan mengajukan tuntutan balik untuk pencemaran nama. Dila menata jam, 5 menit ia berbisik dalam hati. 5 menit itu tidak lagi sebuah ancaman fisik dari sopir taksi. Ia telah berubah menjadi metronom. Setiap 5 menit, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang harus dilakukan sekarang? Di mana celah itu? Siapa saksi yang bisa ia ajak bicara? Siapa yang mungkin berbohong dengan sangat rapi? Pada suatu pagi ketika hujan turun tipis, Dila duduk di ruang tamunya, memandangi peta kecil bukti-buktinya yang kini menyebar di lantai seperti jejak puzzle. Ia menuliskan satu nama di tengah kertas itu, publikasi. Ia tahu harus ada momen ketika kebenaran tidak lagi hanya menjadi dokumen legal, tetapi juga cerita yang diumumkan. Namun ia juga tahu bahaya menyebarkan terlalu dini. Pelaku bisa mengatur narasi, menghilangkan bukti, bahkan mengajukan tuntutan balik untuk pencemaran nama. Di sini peran Pak Hasan dan pengacaranya menjadi vital. Publikasi yang terukur, bukti yang tak terbantahkan, proses yang legal. Di sela semua itu, Dila merasakan ranah lain yang berubah, hubungan dengan orang-orang dekatnya. Teman-teman yang dulu bekerja seperti selimut, kini memisahkan jarak. Ada panggilan yang tidak dijawab, doa yang tak tulus. Ia melihat siapa yang benar-benar berada di sisinya. Ada juga suara-suara yang tak terduga. Seorang rekan kerja lama yang mengirim pesan memberitahu bahwa ada dokumen keuangan yang mencurigakan terkait perusahaan keluarga. Sebuah email dari klien yang tiba-tiba membatalkan kontrak. Semua seperti domino yang jatuh pelan. Salah satu malam, ketika ia sedang menyiapkan catatan untuk pengacaranya, ia menemukan secari kertas kecil yang diselipkan di antara lembaran polis. Alamat gudang di pinggiran kota, sebuah tempat yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Tangan Dila menutup mulutnya. Gudang. Kata itu membawa terdengar khas adegan-adegan dalam film kriminal, tempat di mana hal-hal dipendam, di mana keputusan akhir mungkin dibuat. Ia memberitahu Pak Hasan lewat pesan singkat. Jawaban Pak Hasan singkat, kita cek, bersiap. Ada ketegangan baru yang menanjak seperti nada minor di belakang musik. Tidak ada kekerasan yang eksplisit, ada ketidakpastian yang membuat napas tertahan. Dila merasa naluri lama, takut, lalu marah, lalu cermat, bergulung menjadi satu. Ia tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan apakah mereka akan memancing Anton dan Risma ke dalam perangkap legal yang ia rancang, atau apakah semua bukti itu akan dibersihkan oleh tangan yang lebih licik. Ia juga sadar bahwa dunia yang ia masuki ini sangat berbeda dari rumah yang dulu ia kenal. Malam itu, ia menatap foto lamanya dengan Anton, dan kali ini bukan untuk meratapi masa lalu, tetapi untuk mempelajari wajah orang yang pernah dekat dengannya. Wajah itu memiliki bekas kebiasaan, garis bibir yang kini tampak lebih tipis. Ia menutup album foto dan menulis 3 kata di selembar kertas, buktikan, publik, hukum. Itu menjadi mantra kecil yang menuntunnya tertidur. Lalu, di ambang pagi ketika hujan berhenti dan kota tampak basah dan bersih seperti halaman yang baru disapu, sebuah pesan masuk yang pendek di layar ponselnya. Malam ini pukul 9, gudang. Tidak ada nama pengirim, tidak ada ancaman, hanya satu waktu, satu lokasi. Detik pada jamnya berputar, dan di sanalah Dila menyadari bahwa 5 menit yang pertama di taksi bukanlah akhir dari kengerian. Itu adalah pemantik. Sekarang permainan yang lebih panjang dimulai. Dia menatap jam. Mata jam menunjukkan waktu yang masih lama sampai pukul 9. Namun tepat di sana, di ruang antara sekarang dan segala yang akan terjadi, ia merasakan sesuatu yang baru di dalam dirinya. Bukan lagi ketakutan yang murni, melainkan kesiapan yang murni. 5 menit itu dulu terasa seperti kutukan. Kini, 5 menit menjadi ukuran waktu yang ia pakai untuk mengatur napas, menyusun strategi, dan menunggu momen ketika kebenaran siap dia lepaskan ke udara yang tak bisa diputar balik. Dila menatap jam seperti orang yang menunggu detik terakhir dari sebuah ujian. Di antara denyut jantung dan napas yang tertata, ia mengulang mantra kecilnya. Buktikan,
publik, hukum. 5 menit yang pertama telah menyalakan api. Kini setiap jam, setiap keputusan diukur dengan ketelitian yang baru. Sebuah pesan pendek tanpa nama, malam ini, pukul 9, gudang, mengambang di layar ponselnya seperti tantangan. Ia menyimpannya, menutup aplikasi, dan berdiri. Sebelum malam, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dila dan Pak Hasan membagi tugas seperti tim yang berpengalaman meskipun keduanya bukan polisi. Mereka adalah arsitek dari rencana yang harus legal dan tak bisa dibantah. Pak Hasan menghubungi auditor, pengacara, dan sebuah kontak lama yang masih bekerja di sebuah televisi lokal yang bersedia menyiarkan cuplikan bila diperlukan. Bukan untuk sensasi, ia tekankan, tetapi untuk akuntabilitas publik. Publikasi itu pedang dan perisai, kata Pak Hasan, jika dipakai dengan tepat. Dalam beberapa hari berikutnya, hidup Dila berubah menjadi pola operasi yang tenang namun keras. Pagi diisi rapat singkat dengan pengacaranya, langkah hukum yang mungkin diambil, permintaan pembekuan sementara aset, prosedur meminta bukti dari bank lewat surat resmi, dan cara memanggil saksi-saksi yang mungkin diam karena malu. Sore dihabiskan bersama auditor, ia menampilkan layar laptop berisi urutan transaksi yang tampak acak namun memiliki pola, rekening-rekening yang berpendar lampu merah kecil setiap kali nama Anton muncul. Malang dipakai bersama Pak Hasan untuk memetakan lokasi-lokasi yang terkait dengan aktivitas Anton, kantor satelit, restoran, gudang-gudang yang disewa anonim. Setiap titik di peta menjadi petunjuk, bukan bukti final. Di antara pertemuan itu, Dila masih harus menjaga wajahnya ketika berada di depan karyawan dan tetangga. Ia melanjutkan rutinitas, rapat direksi, menandatangani dokumen, berbicara di telepon, semua dengan keanggunan yang sengaja. Ia tahu terlihat terpukul akan membuat mereka curiga, berpura-pura tak tahu membuat mereka berbuat ceroboh. Itu adalah prinsip sederhana, jangan beri mereka kaca pembesar untuk melihat kecemasanmu. Suatu sore, ketika hujan tipis menyapu kaca jendela kantor pusat, auditor mengirimkan draft laporan dengan highlight yang ia minta. Ada pulsa transfer besar beberapa minggu lalu menuju sebuah rekening baru, rekening yang terdaftar atas nama sebuah perusahaan cangkang. Ada pengeluaran untuk aset yang tampak tidak proporsional, reservasi yang tak sinkron dengan profil pengeluaran keluarga. Auditor menandai beberapa tanggal ketika nominal besar berpindah tangan, salah satunya bertepatan dengan tanggal tiket pulang sekali jalan yang Dila temukan di dompet Anton. Pola itu tak terbantahkan, ini bukan cinta bodoh, ini adalah rencana yang dirancang. Kemudian datang bukti kedua yang mereka tunggu, hasil analisis tanda tangan dari surat kuasa yang Dila fotografi di bandara. Seorang ahli yang dihubungi oleh pengacara menyatakan bahwa ada perbedaan halus, tekanan pena, bentuk huruf yang konsisten dengan pemalsuan. Dia mengirim foto perbandingan yang terlampir di email, 2 garis yang mirip, namun satu adalah tiruan. Sekali lagi, fakta pindah dari hati ke dokumen. Makin banyak mereka menyusun, makin jelas motifnya. Menghapus Dila dari peta hukum dan keuangan keluarga. Di bawah bimbingan Pak Hasan, tim kecil mereka memulai fase pengamatan. Mereka tidak menggunakan kekerasan, mereka menonton. Sebuah kamera kecil diletakkan di sudut ruang rapat perusahaan, tanpa detail teknis tentang bagaimana. Hanya disebutkan dalam catatan, kamera pengawasan internal, dipasang untuk rekam momen-momen konfidensial. Telepon Dila diberi aplikasi yang merekam panggilan masuk tertentu atas izin pengacara. Setiap rekaman dilabeli dan diamankan. Mereka berbicara dengan seorang mantan kurir yang pernah melihat paket misterius dikirim malam-malam dan bersedia memberikan kesaksian. Satu demi satu, potongan-potongan kecil mulai menyatu. Suatu hari ada pesan dari sumber anonim, foto amplop dengan nama penjual emas palsu. Alamat yang sama yang terpahat di selembar kertas kecil dalam tumpukan dompet Anton. Itu memperkuat hipotesis gudang, tempat yang bukan gudang emas sungguhan, tetapi gudang untuk menyimpan dokumen dan barang bukti yang seharusnya mengikat korban. Dila merasa perutnya mual ketika membaca alamat itu. Namun ia tahu mual itu bukan alasan untuk mundur. Ini adalah alasan untuk meneguhkan rencana.
Malam konfrontasi pertama itu ia rancang dengan teliti. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk memancing, membiarkan mereka membuat gerakan ceroboh. Dila mengundang Risma untuk makan malam, penyelesaian dengan nada netral, seolah ingin membicarakan hal biasa. Undangan itu datang lewat pesan yang singkat, namun tidak mengundang kecurigaan. Kopi sore ini seperti dulu. Risma yang percaya bahwa permainan sudah usai, setuju. Di meja makan yang remang, dengan lilin kecil yang Dila pastikan tidak menyala berlebih karena ia tak ingin ada dramatika. Yang tak perlu, Dila duduk dengan sikap tenang. Di depannya tergeletak amplop yang sudah disiapkan. Salinan polis asuransi yang ia bawa dari dompet Anton tampak seperti dokumen biasa. Di sisinya sebuah foto kecil, hasil tangkapan kamera tersembunyi yang menunjukkan Anton berbicara dengan seseorang di salah satu pertemuan yang dicurigai. Ia menaruh amplop itu seperti sebuah kartu yang menunggu pemain lain untuk bereaksi. Risma datang, tertawa singkat, mencoba membuka percakapan dengan basa-basi. Dila menanggapi dengan senyum yang tipis, menaruh satu pertanyaan yang diolah menjadi senjata. "Kamu ingat kapan terakhir kita bicara serius tentang rencana masa depan?" Risma memandangnya, bingung. Dila kemudian melemparkan sebuah kalimat yang terukur. "Aku menemukan beberapa hal." Risma berusaha menyamakan ekspresi, memutar kata. Anton, yang diundang tak langsung, ia diberitahu ada pertemuan bisnis, tiba-tiba muncul di pintu ketika makanan hampir habis, wajahnya kelihatan lelah, namun ada kilasan kegugupan. Mereka berbicara singkat. Dila bersikap tenang, menaruh 4 cangkir kopi, dan membiarkan percakapan mengalir seperti jaring yang diam-diam menjerat. Kunci dari pertemuan itu bukan kata-kata yang diucapkan, melainkan reaksi kecil yang tertangkap kamera. Risma ketika melihat salinan polis di meja, menunjuk dan berbicara cepat, matanya mencari jalan keluar. Anton, tangannya sedikit bergetar ketika gelasnya tergeser. Mereka tak menyadari bahwa suara mereka terekam dan bahasa tubuh mereka tercatat. Di luar, seorang saksi tak dikenal, seorang kurir yang dihubungi oleh Pak Hasan untuk lewat dan menunggu, melihat mereka tiba-tiba bangkit, memberi isyarat, dan pergi dengan langkah cepat. Ada gerak-gerik yang tak sinkron. Itu cukup. Dila tidak menuduh, ia hanya mengumpulkan. Setelah pertemuan, Risma mengirim pesan panjang yang penuh emosi, kata-kata yang ingin menenangkan untuk membingungkan. Anton menelpon dengan nada yang ingin terlihat biasa. Dila merespon semua itu dengan gaya yang disengaja, dingin, acuh, namun sopan. Ia tahu mereka mencoba menyulap citra. Baginya, citra itu hanya akan runtuh jika bukti tak bisa diintervensi. 1 minggu sebelum malam gudang, pengacara Dila mengajukan permintaan resmi ke bank untuk menunda beberapa transaksi yang mencurigakan dan mengirimkan surat panggilan awal kepada Anton untuk memberikan klarifikasi. Cara itu legal. Ia menggunakan celah hukum yang tersedia untuk memperkecil ruang manuver pelaku. Di saat yang sama, tim Pak Hasan menyiapkan rencana intinya, memancing Anton dan Risma ke gudang pada malam yang telah ditentukan, agar mereka menunjukkan bukti-bukti yang selama ini mereka sembunyikan, bukti fisik serta digital. Kata emas lalu menjadi sensasi kecil yang dipakai sebagai umpan. Di jaringan gelap yang mengelilingi bisnis-bisnis bayangan, nama tersebut memiliki arti sebagai istilah kode untuk barang bernilai, bisa uang kontan, bisa dokumen yang menuntun pada klaim asuransi besar. Anton diberi kabar palsu lewat perantara bahwa ada stok emas yang bisa mereka ambil malam itu, murni jebakan psikologis agar mereka datang ke gudang. Informasi itu disalurkan dengan rapi oleh seseorang dari jaringan lama Pak Hasan. Ia hanya perlu memastikan rasa serakah akan memancing langkah ceroboh. Hari H tiba, Dila mempersiapkan diri seperti atlet yang akan bertanding. Ia mengenakan pakaian sederhana namun tegas, bukan untuk menyembunyikan, melainkan untuk menunjukkan bahwa ia tidak takut. Di dompetnya, fotokopi dokumen penting, salinan surat dari pengacara, dan telepon yang sudah teratur merekam serta siap menyiarkan. Pak Hasan menepuk bahu kecilnya, memberi tatapan tegas namun lembut. "Ingat," katanya, "kita tidak membalas, kita menegakkan fakta." Malam itu,
Gudang tampak seperti bayang-bayang sejarah. Dinding tak mengkilap, lampu neon yang berkedip, debu yang menari saat lampu kendaraan melintas. Jalan masuk cukup sunyi, hanya ada beberapa lampu jalan yang menyala. Anton datang lebih dulu, ditemani satu orang yang wajarnya tak jelas dari jarak jauh. Risma muncul tak lama setelah, langkahnya cepat, suara sepatu menyalak di lantai beton. Mereka membawa kantong-kantong besar, angka-angka yang mungkin menggambarkan ambisi mereka. Dila menyelinap masuk dari jalur lain. Ia tidak sendiri, ada 2 petugas yang berpakaian sipil yang tiba-tiba muncul di lokasi. Tim yang dimobilisasi oleh kerjasama antar pihak hukum atas permintaan pengacaranya. Bukan operasi kekerasan, melainkan penegakan hukum yang cermat. Namun, sebelum polisi masuk, ada satu tahap terakhir yang harus terjadi. Jebakan emosional yang akan membuat Anton dan Risma menunjukkan identitas sejati mereka. Dila membiarkan mereka mulai membuka kantong-kantong itu dengan percaya diri. Di dalamnya, tidak ada emas batangan, melainkan amplop-amplop berisi dokumen, kwitansi, dan beberapa unit barang yang tampak seperti alat bantu administrasi. Mereka berkutat, menghitung-hitung, berkata pada diri sendiri bahwa mereka sukses. Dila tetap berdiri, bernafas dalam-dalam, menunggu. Lalu ia melakukan gerakan yang direncanakan, menyalakan siaran live yang telah ia atur di ponselnya, bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk merekam dan menayangkan momen ketika para pelaku tak bisa lagi menyangkal. Di layar ponselnya, suara Pak Hasan terdengar berbisik, "Sekarang." Lampu lalu berkedip ketika beberapa kamera tersembunyi mengkonfirmasi momen itu. Di monitor kecil yang ia bawa, terlihat Anton dan Risma mengeluarkan amplop satu persatu, berdiskusi tentang pembagian, tentang klaim asuransi, tentang nomor polis yang ia sebutkan dengan santai. Dalam satu amplop, ada salinan resmi dari polis yang telah Dila simpan, dalam lainnya, dokumen transfer. Bahasa mereka tidak lagi berhias, ada unsur transaksional yang bercampur percakapan dingin. Salah satu dari amplop itu berisi surat kuasa lainnya yang diduga palsu, yang mengalihkan hak-hak atas aset tertentu jika keadaan tertentu terjadi. Dalam rekaman, Anton tertawa pelan ketika ia menyebut sebuah angka yang mengancam. Itu adalah bukti. Tepat pada saat mereka mulai merasa aman, petugas yang telah menunggu masuk. Lampu strobo polisi menyala di luar, bayangan kendaraan membelah kegelapan. Tidak ada tembakan, tidak ada kekerasan fisik. Petugas berseragam kemudian masuk, menunjukkan surat tugas, meminta mereka menyerahkan dokumen. Anton mengutarakan protes, mencoba menutupi segala sesuatu. Risma tampak pucat, bingung. Namun, kini momen pembuktian sudah ada. Kamera-kamera merekam, ponsel-ponsel menyimpan, dan saksi-saksi yang semula hanya bergerak di pinggiran, kini hadir untuk menguatkan kebenaran. Penangkapan berlangsung tertib. Pasangan itu dibawa keluar dalam keadaan diborgol, tidak dengan pameran agresi, tetapi sebagai konsekuensi hukum. Di udara malam itu, ada sensasi lega yang aneh, bukan kegembiraan berlebih, tetapi rasa keadilan yang ditegakkan. Di satu sisi, Dila merasakan gemetar di dalamnya, bukan karena dendam, melainkan karena akhir sebuah bab yang penuh luka. Di sisi lain, ada rasa penolakan terhadap kerusakan yang telah dilakukan, rumah tangga yang retak, reputasi yang tercerabut, rasa percaya yang hancur. Setelah penangkapan, momentum tidak dibiarkan mengendap begitu saja. Tim Pak Hasan, pengacara, dan Dila menata presentasi bukti untuk pihak berwajib. Mereka menyerahkan salinan rekaman live, bukti fiskal, fotokopi polis, dan analisis tanda tangan. Pengacara menyusun kronologi yang kaku, tanggal, jam, transaksi, saksi. Kejaksaan menerima berkas awal dan membuka penyelidikan formal. Proses hukum berjalan seperti roda yang lambat namun pasti. Dalam beberapa minggu berikutnya, media yang dihubungi secara terukur oleh pihak yang mendukung akuntabilitas mengangkat kisah itu. Bukan sebagai skandal yang dikonsumsi kasarnya, tetapi sebagai laporan tentang penyalahgunaan kepercayaan, pemalsuan dokumen, dan upaya penipuan yang hampir menghapus seseorang. Penayangan bukti secara publik menjadi bagian dari strategi. Reputasi pelaku runtuh di depan umum,
partner bisnis mulai menjauh, rekening diperiksa kembali, dan beberapa kontrak yang sedang diproses berhenti. Public accountability bekerja seperti lilin yang melelehkan lapisan kebohongan. Selama proses itu, Dila mengalami saat-saat gelap, malam-malam tanpa tidur, kilas balik adegan di taksi yang terus menghantui, telepon yang berdering dengan kabar-kabar buruk, ada yang menuduhnya memanfaatkan kesempatan. Dia menghadiri sidang-sidang pemeriksaan sebagai saksi, seringkali didampingi pengacara, dan memberikan keterangan dengan tenang. Ada hari-hari ketika ia merasa kecil dan rapuh, ada pula hari-hari ketika rasa penegasan itu menguat kembali. Ia melakukan ini bukan untuk balas dendam, tetapi demi kebenaran dan demi menegakkan hukum. Ketika persidangan dimulai, bukti-bukti yang telah disusun rapi oleh timnya dipakai untuk menunjukkan pola, pemalsuan dokumen, pengalihan dana, dan upaya untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Ahli tanda tangan bersaksi, auditor menjelaskan aliran transaksi, dan saksi yang melihat pengiriman paket di gudang memberi kesaksian. Anton dan Risma membela diri, mereka mencoba menampik beberapa tuduhan, tetapi bukti-bukti fisik dan digital membuat bantahan itu sulit diterima. Dalam ruang sidang, justru ketenangan Dila yang menarik perhatian, bukan karena kemenangan emosional, tetapi karena ketegasan yang lahir dari proses. Vonis akhirnya datang, tidak dalam bentuk dramatis yang meredakan semuanya, tetapi sebagai keputusan hukum, hukuman sesuai peraturan, denda, pembekuan aset tertentu, dan kewajiban untuk memperbaiki kerugian jika dimungkinkan. Mereka dijatuhi hukuman yang mencerminkan pelanggaran ekonomi dan dokumen palsu. Penjara bukanlah tujuan akhir Dila. Tujuan utamanya adalah pengakuan kebenaran dan pemulihan hak-haknya. Ketegasan hukum itulah yang ia cari sejak malam di taksi ketika kata 5 menit pertama kali muncul. Di luar ruang sidang, keadaan tidak begitu sederhana. Reputasi perusahaan keluarga rusak, klien pergi, dan beberapa investor menarik diri. Namun, Dila tidak mundur. Dengan bantuan pengacaranya dan dewan sementara yang ia bentuk, ia menyusun rencana restrukturisasi. Ia melakukan audit internal, mengganti beberapa posisi yang rentan konflik kepentingan, dan memasang kebijakan transparansi baru. Ada pertemuan yang menegangkan dengan karyawan, ada sesi-sesi yang membahas nilai-nilai inti perusahaan. Semua itu membutuhkan waktu, bukan hanya perbaikan finansial, tetapi juga budaya kerja. Di sisi pribadi, Dila mengambil langkah-langkah untuk memulihkan diri. Ia mulai mengikuti terapi, bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai alat untuk menyusun kembali fragmen-fragmen yang tercerabut. Di ruang terapi, ia belajar tentang batasan, tentang bagaimana mempercayai lagi, tentang mengenali tanda-tanda manipulasi tanpa menutup hati. Di sela itu, ia mulai melakukan tindakan-tindakan kecil yang membangun kembali dirinya, berjalan pagi sendirian, menulis di jurnal, menghadiri kelas keterampilan profesional yang lama diabaikannya. Perlahan, perusahaan yang sempat goyah mulai menunjukkan tanda-tanda stabilitas. Beberapa kontrak lama diperbaharui, klien melihat komitmen baru pada tata kelola, dan dewan menyetujui langkah-langkah transparansi yang ketat. Dila mengambil peran aktif, bukan sebagai penguasa yang haus kuasa, tetapi sebagai pengelola yang sadar. Ia menetapkan komite kepatuhan, memperkuat audit, dan mengundang penilai independen untuk memeriksa aset-aset yang bersangkutan. Semua langkah itu bukan sekedar manuver manajerial, melainkan upaya menegaskan kembali integritas yang pernah dirusak. Hubungan personalnya juga berubah. Beberapa teman lama menjauh karena take the easy way, tetapi beberapa orang yang ia kira akan pergi justru tetap. Ada seorang rekan kerja yang diam-diam membantu, mengingatkan hal-hal kecil yang sering terlupakan. Ada ibu mertua yang kerap menulis surat singkat berisi dukungan. Ada juga anak-anak yang menjadi pusat dunia barunya. Walau tidak mudah, mereka belajar menata ulang definisi keluarga. Dila belajar memaafkan, bukan untuk membenarkan tindakan mereka yang bersalah, tetapi untuk membebaskan dirinya dari beban yang tak perlu. Waktu membawa ia ke fase terakhir yang ia rencanakan sejak awal, publikasi kebenaran. Di sebuah acara yang disiarkan secara terbatas, Dila berdiri di depan kamera bersama pengacaranya dan 2 saksi ahli.
Ia tidak mencari sorotan, melainkan ingin memastikan bahwa kisahnya menjadi dokumen yang bisa digunakan oleh orang lain sebagai peringatan dan pelajaran. Ia mempresentasikan kronologi singkat, menunjukkan 3 bukti kunci yang menegaskan kasus, tiket satu arah yang ditemukan di dompet Anton, polis asuransi yang mencantumkan nama Dila sebagai penerima utama, dan surat kuasa yang dianalisis sebagai palsu oleh ahli tanda tangan. Dalam penyampaiannya, ia tetap tenang. Kata-katanya pendek, padat, dan tidak berapi-api. Kata-kata itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Publik menanggapi dengan macam-macam. Beberapa memuji ketegasannya, beberapa mempertanyakan langkahnya, dan beberapa menaruh simpati. Yang penting bagi Dila adalah bahwa kebenaran sekarang tercatat, dan hukum telah menempatkan konsekuensi untuk tindakan yang dilakukan. Di hati kecilnya, ia tahu bahwa luka tidak hilang begitu saja, tetapi telah terjadi sesuatu yang lebih besar, transisi dari korban menjadi agen tindakan, dari bingung menjadi berdaya. Beberapa bulan setelah itu, sebuah bab baru dimulai. Perusahaan yang ia pimpin mulai pulih. Dila mengalokasikan waktu untuk program internal yang mendukung perempuan dalam posisi resiko, sebuah inisiatif yang lahir langsung dari pengalamannya. Ia menyadari bahwa salah satu efek paling mendasar dari kejadian itu adalah kesadaran akan kebutuhan sistem yang melindungi pihak rentan dalam struktur keluarga dan bisnis. Hidupnya juga dipenuhi simbol-simbol kecil pemulihan. Ia membeli kembali beberapa barang yang selama ini mengingatkannya pada masa bahagia yang hilang. Namun kali ini bukan sebagai kenangan semata, tetapi sebagai bahan pembelajaran. Ia memutuskan melakukan perjalanan yang selama ini hanya ada di daftar, sebuah perjalanan spiritual yang ia rencanakan sebagai akhir dari musim gelap. Dengan hati yang lebih ringan namun waspada, ia memesan tiket, bukan lagi tiket satu arah seperti yang ditemukan di dompet Anton, tetapi tiket untuk kembali, memulihkan dan memikirkan masa depan dengan lebih terang. Sebelum berlalu ke bandara, ada satu surat dari pengacaranya. Dokumen yang menyatakan penetapan pengadilan atas aset yang dibekukan akan dilelang untuk menutupi sebagian kerugian yang ditimbulkan. Ada kepastian hukum, konsekuensi nyata atas tindakan mereka yang bersalah. Dila menutup mata sejenak ketika membaca itu, bukan karena kemenangan, tetapi karena rasa penutupan yang sudah lama ia tunggu. Di pagi keberangkatannya, ia melangkah ke pintu rumah dengan koper yang ringan. Pak Hasan berdiri di sana, telapak tangannya menepuk pundaknya satu kali, sebuah sapaan yang penuh arti. "Kamu melakukan yang benar," katanya singkat. Dila menoleh memberi senyum tipis. Dia tahu di balik semua itu ada harga yang harus dibayar, waktu, kepercayaan, dan luka yang perlu disembuhkan. Namun ada pula hadiah yang tak terduga, kekuatan yang lahir dari menuntut kebenaran. Di bandara, ketika papan keberangkatan menampilkan destinasi yang ia pilih, suatu tempat yang mengandung unsur spiritual sekaligus wisata, Dila menatap kerumunan orang. Ia mengingat kembali taksi malam itu. Pintu yang terkunci, bunyi kunci, mata sopir yang datar, dan kalimat yang mengikatnya. "Kamu akan tahu dalam 5 menit. Kini, 5 menit bukan lagi teror yang menenggelamkan. Itu menjadi tanda awal. 5 menit telah menjadi metronom yang mengukur tekadnya. Setiap interval menandai sebuah langkah, sebuah keputusan. Ia duduk di ruang tunggu, memegang tiket yang kini berbeda maknanya. Lalu matanya menatap keluar, di mana pesawat-pesawat lepas landas, seperti mimpi-mimpi yang kini diuji kenyataan. Ia menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Ada rasa lega, bukan pesta kemenangan, melainkan ketenangan yang didapat dari fakta bahwa kebenaran telah dihadirkan. Ada juga kesadaran bahwa kehidupan terus berjalan, tanggung jawab untuk menjaga kebenaran, keadilan, dan perlindungan bagi orang lain masih jauh dari usai. Sebelum naik ke pesawat, ia menulis di jurnal kecilnya 5 kata yang ia gandakan dari mantra lamanya. Buktikan, publik, hukum, tenang, lanjut. Di balik kata-kata itu ada pengakuan sederhana. Ia berani menghadapi kebenaran dalam 5 menit. Dan dari 5 menit itu, sebuah perjalanan panjang dimulai.
Tidak ada efek ajaib yang menebus semua luka, tetapi ada pemulihan yang datang lewat proses, lewat hukum yang ditegakkan, lewat dukungan orang-orang yang memilih berdiri di sisinya. Cerita Dila bukan tentang balas dendam. Ia adalah catatan tentang bagaimana kebenaran dapat dirangkai dari bukti-bukti kecil yang tak kentara, tentang bagaimana kesabaran dan strategi yang sah membawa keadilan, dan tentang bagaimana seorang perempuan yang dulu menjadi korban mampu mengambil alih kendali hidupnya. Malam di taksi tetap tinggal di memori, sebuah peringatan akan betapa rapuhnya kepercayaan, tetapi juga sebagai titik balik yang memicu keberanian. Di saat pesawat mengangkat sayapnya, kota yang ditinggalkannya mengecil seperti peta yang jarang disentuh. Di kursi itu, Dila mengulang lagi satu hal. Apakah orang berani menghadapi kebenaran dalam 5 menit? Bagi dirinya, jawabannya adalah ya, bukan hanya karena 5 menit itu mengungkapkan rahasia suram, tetapi karena dari 5 menit itu, ia memilih untuk membangun sesuatu, proses hukum yang tegas, bukti yang tak bisa dipatahkan, dan hidup yang kembali ia kendalikan. Jika ada pesan yang ingin ia tinggalkan, itu bukan instruksi untuk membalas atau teknik untuk menangkap seseorang. Pesan itu sederhana. Ketika kebenaran mengancam mundur, kumpulkan bukti, gunakan jalur hukum, dan pertahankan martabat. Ada kekuatan dalam ketenangan, dan ada kekuatan yang lebih besar dalam membawa kasus ke ranah yang adil, bukan untuk menenggelamkan orang lain, tetapi untuk menata ulang keadilan yang sempat hilang. Dila menutup jurnalnya, menatap jendela pesawat, dan melihat awan-awan yang bergerak seperti lautan kapas. Di balik awan, ada langit yang lebih cerah. 5 menit di taksi telah menjadi pelajaran yang menuntun pada kebangkitan, bukan hanya secara finansial dan hukum, tetapi pada kefanaan jiwa yang menemukan kembali arah. Ia tersenyum kecil, lalu menutup mata untuk sejenak, membiarkan napas tenang menuntunnya ke langkah baru. Jika cerita ini menyentuhmu, jika kamu penasaran dengan bagaimana kebenaran bisa dibongkar dari hal-hal yang tampak sepele, tinggalkan komentar dari kota mana kamu menonton dan like video ini. Cerita seperti ini harus jadi pengingat, berani menghadapi kebenaran, bahkan bila hanya punya 5 menit. Jika kamu ingin kisah-kisah serupa kembali, subscribe dan aktifkan notifikasi. Ada banyak pelajaran lain tentang ketegasan, hukum, dan pemulihan yang masih bisa kita pelajari bersama. Kisah Dila usai bukan dengan ledakan, tetapi dengan langkah yang tertata. Di ujung perjalanan, ia menemukan kembali kata-kata yang dulu terasa menakutkan, kebenaran, kehormatan, dan keadilan. 5 menit di taksi berubah menjadi sebuah awal dari pembuktian, publikasi, dan proses hukum yang menata kembali kehidupannya. Ia telah memilih bukan untuk dibungkam, melainkan untuk bicara dengan bukti. Dan itu sudah cukup untuk memulai bab selanjutnya.